di sisi lain juga beberapa waktu sebelumnya, sekitar tahun 2023 kalau nggak salah, itu sempat ada isu atau berita bahwa ada mahasiswa yang meninggal gara-gara kurang makan. Itu viral juga. Yo, we're back in your ear. So, kali ini nih bakalan kedatangan bintang tamu yang super duper spesial banget di Community Talk by JSC. Dan ini aku yakin banget nih ya, sobat komunitas yang satu ini tuh kayak, pasti komunitasnya tuh pertama, aku udah riset nih ya, jarang banget di Jogja. Dan kayaknya kalian gak bakalan kepikiran kalau ada komunitas seperti ini di Jogja. Ya, langsung aja kita sambut ini dia, Berbagi Bites Jogja. Wow. Halo Kak, boleh dong kenalan dulu kali ya, kenalan dulu boleh deh. Oke, kenalannya apa aja nih Kak? Nama boleh, terus di Berbagi Bites jadi apa, terus mungkin jomblo gak nih? Jomblo mungkin bisa promosi gitu kan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Hikmah Rania Rahman, biasa dipanggil Rania. Di Berbagi Bites Jogja ini aku sebagai manajer operasional gitu Kak Devita. Gimana Kak Rania kabarnya hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi berarti OTW dari mana nih Kak? Dari Jalan Agro Kak. Dari Dekat Jalan Agro. UGM. Oh dekat UGM. Betul. Terus ke sini, oh lumayan jauh juga ya? Ya, Lumayan jauh. Gimana lalu lintas Jogja pagi hari? lumayan lancar, Lumayan lancar surprisingly. Ya. Karena weekend ya. Weekend biasanya kayak wah Jogja membludak Hektik, sekali gitu kan iya. ya, rame banget gitu kan. Nah mungkin nih Kak ya, kayak mungkin aku juga penasaran banget sama Berbagi Bites Jogja dan mungkin teman-teman di rumah juga kayak penasaran banget gitu ya. Boleh gak sih Kak diceritain sebenarnya Berbagi Bites Jogja ini tuh komunitas yang seperti apa gitu? Oke, jadi Berbagi Bites Jogja itu adalah komunitas yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan limbah makanan yang ada di Jogja khususnya. Karena seperti yang kita tahu ya Kak Devita, beberapa waktu yang lalu khususnya di tahun 2024 kemarin kita tuh sempat dibilang Jogja tuh punya wisata baru. Wisata baru? Yaitu wisata sampah. Nah itu sangat miris ya Kak Devita. Dan setelah kami cari tahu lebih lanjut, kami riset lagi, ternyata komposisi sampah makanan itu malah yang paling banyak. Jadi lebih dari 50% persentase total sampah yang ada di Jogja itu adalah sampah makanan. Gitu. Terus di sisi lain juga beberapa waktu sebelumnya, sekitar tahun 2023 kalau nggak salah, itu sempat ada isu atau berita bahwa ada mahasiswa yang meninggal gara-gara kurang makan. Itu viral juga sih. Itu cukup ironik ya, karena di satu sisi ada orang yang buang-buang makanan sampai sebanyak itu yang terbuang. Sementara di satu sisi lain itu ada orang yang kekurangan makan. Ya. Jadi BBJ ini ada untuk menjembatani nih Kak, antara orang-orang yang memiliki kelebihan makanan dan orang-orang yang membutuhkan makanan, sehingga bukan hanya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan aja, tapi kita juga bisa mengurangi potensi timbulnya sampah makanan yang ada di Jogja gitu melalui program yang namanya Food Rescue dan Food Bank gitu. Ini menarik sih Kak. Jadi bukan soal kayak jadi sampah terus kita apain, tapi gimana mungkin ini konteksnya makanan ya. Betul. Makanan itu tidak menjadi sampah gitu ya. Betul. Nah kalau boleh tahu nih Kak, dari cerita tadi tuh nih ya, ada gak sih satu momen banget yang dirasa tuh men-trigger banget, oh Berbagi Bites harus ada nih di Jogja gitu. Momen yang harus ada banget itu, yang nge-trigger banget itu ya tadi, yang tentang adanya tumpukan sampah dan ternyata sampah makanan itu 51%. Lebih dari setengahnya. Iya, lebih dari setengahnya. Sementara selama ini kita tuh kalau misal ngomongin sampah pasti plastik. Iya, setuju. Dan fokusnya tuh ke gimana cara menanggulangi di hilir, bukan di hulunya. Iya, jadi kita tuh pengen memutus rantai sampah itu dari hulu ke hilir, bukan hanya di hilirnya aja. Soalnya kalau misal udah di hilir, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah ranahnya pemerintah ya. Dan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut. Sementara kita sendiri sebenarnya bisa
mengupayakan gimana caranya makanan atau potensi-potensi ini gak jadi sampah gitu. iya. Dan itu bisa melalui langkah-langkah kecil sebenarnya Kak. Misalnya kayak kita menghabiskan makan, kalau misal kita makan di restoran, di hotel, kalau misal udah emang ada jatahnya breakfast bisa itu dihabiskan gitu. Jadi kayak mungkin selain dihabiskan lebih ini yang ngambil yang ya udah sesuai dengan kemampuan perut betul, gitu secukupnya. ya. Jadi jangan yang kayak mubazir karena sebenarnya aku menarik nih teman-teman. Jadi kayak yang harus diperhatiin itu bukan soal pengelolaan sampah setelah jadi sampah aja, Betul. tapi gimana cara kita mengelola apapun itu ya, baik makanan mungkin dalam konteks ini makanan atau plastik dan lain sebagainya itu gimana mereka tidak jadi sampah gitu ya, tidak jadi Betul. problem sampah itu sendiri gitu kan Betul ya. sekali. Nah, ini menarik tadi aku sedikit mendengar food rescue ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sistematikanya dari berbagi batch Jogja ini mungkin dari food rescue-nya, distribusi makanannya, atau dari segi pemilihan tempat untuk food rescue-nya itu seperti apa Kak? Oke, jadi food rescue itu kami adalah konsepnya menyelamatkan makanan. Namanya rescue kan menyelamatkan Menyelamatkan, iya. sesegera mungkin. Karena kalau tidak diselamatkan ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, makanan ini biasanya kami selamatkan dari mitra. Baik itu yang memang sudah melakukan kerjasama dan rutin memberikan makanan ke donasi ke kita, ataupun yang secara mendadak. Nah, biasanya kami datang ke tempatnya, membawa, kalau misal ini konteksnya adalah ke hotel, kita membawa box tuh Kak. Jadi Biasanya- boxnya dari kita sendiri Iya, gitu ya. kita dari sendiri teman-teman udah sendiri. menyediakan box yang memang food grade. Dan kita ke hotel itu after breakfast, sekitaran jam 10.30 sampai jam 11 gitu udah sampai di lokasi. Nanti di sana pihak hotelnya yang akan memberikan makanannya. Jadi kita cuma ngasih boxnya gitu. Nanti dari mereka juga ada SOP-nya gimana perlakuannya, apakah dipanasin atau enggak gitu. Soalnya dari kami sendiri enggak punya wewenang untuk memanaskan lagi. Iya, Karena kan pasti ada SOP gimana caranya untuk menjaga agar makanan ini tetap kualitas makanannya ya Kak. iya, tetap layak untuk dimakan gitu. Cuma dari BBJ nanti setelah diambil itu dilakukan pendataan. Kenapa kita lakukan pendataan? Kita pengen tahu berapa banyak sih makanan yang berpotensi menjadi sampah yang akhirnya kita kelola dengan baik, dan berapa banyak orang yang terbantu dari kegiatan kita gitu. Untuk informasi, selama 1 tahun terakhir ini kami sudah merescue sekitar 1.500 kilogram makanan food surplus. Nah, dan itu sudah membantu lebih dari 4.000 orang. Ini mungkin kayak agak apa ya? Agak ironik ya Kak, karena di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019 per tahunnya itu Indonesia membuang sekitar, kalau nggak salah sekitar 61 juta ton ya sampah makanan, dan itu tuh sebenarnya bisa dipakai untuk menghidupi 21 sampai 40 juta orang. Oh wow. Mungkin itu angka yang terlalu besar ya. Kalau misal mau bayangkan, kalau misal mau yang lebih konkret lagi, BBJ itu biasanya kalau misal kegiatan kami merescue 5 sampai 10 kilogram makanan, cuma 5 sampai 10 kilogram makanan, dan itu bisa membantu 10 sampai 20 orang. Gitu. Nah, lanjut ke teknisnya. Setelah kami lakukan pendataan itu, kami lakukan juga uji organoleptik. Oh jadi bukan yang kayak dari ngambil terus langsung didistribusikan ternyata ya. Betul. Karena menarik. kenapa? Kami pengen memastikan bahwa makanan ini memang layak untuk dikonsumsi. Jadi mereka yang menerima ini bukan hanya menjadi apa ya istilahnya kayak menerima sampah yang akhirnya makanan menjadi sampah, tapi memang makanan yang bisa dikonsumsi gitu. Apa aja yang kami cek? Itu yang pertama adalah bentuknya, teksturnya, lalu aroma dan rasa. Kalau memang dari keempat aspek ini ada yang tidak beres, kami akan laporkan ke pihak pendonor. Gitu. Jadi kayak, oh ini makanannya ada yang nggak bisa didistribusikan nih, gitu. Karena sudah seperti ini, gitu. Wow,
Menarik nih Kak, kalau boleh tahu, kan kalau misalnya aku pantau, jadi aku ngikutin Berbagi Batch ini udah cukup lama ya. Dan aku lihat banyak teman-teman mahasiswa. Apakah behind dari Berbagi Batch Jogja ini teman-teman mahasiswa, dan menariknya kalau misalnya udah ada uji dan segala macam kan berarti ada ahli, ada ahli di dalam bidang itu. Nah, boleh nggak diceritain, di-spill dikit itu behindnya? Oke, jadi untuk saat ini karena BBJ itu baru 1 tahun ya Kak. Jadi kami lagi membentuk sistem yang menurut kami memang cocok. Iya. Gitu. Dan karena basicnya kami masih di UGM. Oh ya, oke. Untuk saat ini kami masih melibatkan mahasiswa UGM aja. Dan terkait ahli di bidang itu, kami bekerja sama juga dengan FKKMK UGM, khususnya program studi gizi. Jadi kami mendapatkan pelatihan terkait hal itu gitu. Jadi dari pengurus maupun volunteer mendapatkan pelatihan bagaimana cara menguji makanan itu gitu. Oh wow, jadi ternyata bukan perihal kegiatan sosial doang ya, tapi ternyata juga di dalamnya menurut aku cukup yang sangat memperhatikan dari segi gizi makanan juga gitu ya Kak ya. Betul sekali. Wow, ini menarik. Dan mungkin nih selama menjalankan program ini pasti kan banyak banget tuh kayak mungkin yang paling aku mungkin pertama kali aku dengar program ini tuh kayak, ini makanan bekas kah? Nah, dan aku melihat komennya pun, beberapa komen mungkin teman-teman masih yang banyak bertanya, apakah sebenarnya makanan ini tuh makanan bekas yang kayak oh ya udah kayak cepet basi makanya didistribusikan gitu. Nah, itu menurut Kakak, tanggapan Kakak gimana tuh? Mungkin ini hal yang perlu diluruskan dan kita memang selama ini tuh terbatas terkait informasi dan sosialisasi food waste. Food waste itu apa sih gitu. Dan food waste itu kayak gimana cara penanganannya. Sebenarnya food waste itu adalah makanan berlebih yang gak dikelola dengan baik dan akhirnya menjadi sampah. Dan food waste ini sebenarnya dibagi jadi 2 Kak. Yang pertama itu edible food waste dan yang kedua adalah inedible food waste. Edible food waste itu apa? Food waste atau makanan berlebih yang sebenarnya bisa dikonsumsi. Gitu. Kalau inedible berarti makanan yang memang gak bisa dimakan. Maksudnya kayak bagian dari makanan yang gak bisa dimakan. Misalnya kayak pisang. Nah itu bagian kulitnya. Nah itu yang inedible food waste gitu. Paham. Dan mungkin orang-orang berpikir bahwa ini makanan sisa. Karena kami bilangnya kan kami nge-rescue makanan berlebih dari hotel. Mungkin mereka berpikirnya bahwa ini sisa gitu. Tapi enggak, sebenarnya makanan itu memang stok yang gak diambil oleh pengunjung. Jadi itu bukan makanan yang sudah di piring pengunjung dan gak habis, itu enggak. Jadi kami memastikan bahwa itu adalah makanan yang clean gitu. Dan kalau ini konteksnya di hotel. Kalau misal di bakery, karena kami juga bekerja sama dengan Holland Bakery. Nah kalau di bakery itu kita kan tahu bahwa mereka menyediakan roti yang fresh from the oven. Dan kalau misal itu sudah nggak fresh lagi, sementara sebenarnya itu masih bisa dikonsumsi. Ya. Nah itu yang kami rescue dan akhirnya kami distribusikan. Karena memang SOP dari store-nya kan nggak memungkinkan untuk dijual gitu. Jadi mungkin ini bisa di stop dari sekarang juga kalau misalnya teman-teman nonton video ini, kalau misalnya stop bilang makanan bekas ya, tapi adalah food surplus ya. Betul. Food surplus, jadi makanan berlebih yang emang sebenarnya masih sangat layak untuk dikonsumsi ya. Apalagi mengingat kalau misalnya tadi melalui tahapan yang menurut aku, wah ini aku bayangin kayak aku kalau jadi dari Berbagi Batch ini kayak pusing juga ya. Karena ketat banget SOP-nya gitu. Betul sekali, karena kami pengen bisa mengurangi sampah makanan dan juga membantu orang. Jangan sampai kita niatnya mau membantu tapi malah mencelakai. Iya, setuju sih. Kak, aku penasaran banget. Ini kan berarti udah 1 tahun nih. 1 tahun adalah menurut aku usia yang cukup panjang ya untuk sebuah program yang bisa sustain sampai sekarang gitu kan ya. Kalau boleh tahu nih Kak, ada gak sih sebenarnya kayak, ya ini udah pasti ada sih kayak kendala baik itu di lapangan maupun mungkin dari segi timnya juga yang sering atau mungkin sampai sekarang kayak masih coba untuk dikurangkan kendala-kendala itu tuh apa sih Kak?
Oke, mungkin kendalanya yang pertama, ada beberapa sih Kak. Yang pertama itu terkait donatur atau donatur. mitra. Jadi beberapa waktu lalu di awal tahun 2025, nah itu kami itu mendapatkan surprise karena sosial media kami boom. Nah itu, dan ternyata yang reach out kami itu tuh kebanyakan bukan dari orang yang pengen mendonasikan makanan, tetapi orang-orang yang bilang bahwa mereka butuh bantuan makanan. Gitu. Sementara dari kami sendiri mitranya masih terbatas. Gitu. Jadi mungkin kendalanya itu untuk saat ini kami masih terkendala di proses penambahan mitra gitu. Walaupun untuk saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan yang baru-baru ini dengan Ambarukmo. Ambarukmo juga. Hotel Ambarukmo ya, dan dengan Tentrem. Hotel Tentrem. Iya, Hotel Tentrem, cuma memang belum ada kegiatannya gitu. Itu yang pertama sih Kak. Jadi kayak makanan yang tersedia dan kebutuhan yang ada di masyarakat itu nggak balance gitu. Ya, Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah karena kami kebanyakan pengurusnya dan volunteer itu dari mahasiswa. Jadi kami punya keterbatasan waktu nih Kak. Sementara beberapa mitra itu memang tidak terjadwal. Random. Iya, gitu ya. jadi mereka memberikan surplus itu bisa H-1 sebelum pick up. Wow. Gitu. Jadi kami harus cepat-cepat mencari siapa yang avail di waktu tersebut dan gimana caranya kami sampai di lokasi tepat waktu seperti yang diinginkan oleh pendonor gitu. Oh ya, mungkin aku juga mau menginformasikan bahwa dari pendonor itu biasanya memberikan waktu 3-4 jam makanan untuk dikonsumsi. Jadi makanan itu last banget 4 jam setelah di pick up. Gitu. Wow, berarti emang SOP-nya juga ada yang seketat itu juga Betul, gitu ya Kak betul. ya. Tapi kalau misalnya nih Kak, selama 1 tahun ini, pasti kan juga sering food rescue atau distribusi juga. Ada gak sih Kak momen yang kayak, wah ini berkesan banget nih yang kayak, wah aku gak bakalan ngelupain momen ini gitu. Ada, jadi BBJ itu pertama kali kegiatan di tahun 2024 itu di bulan Juli, kami dihubungin sama salah satu yayasan yang ada di Pakom. Dan itu adalah yayasan yang menaungi anak-anak yang tertolak oleh keluarga. Nah, karena itu kami mereka minta dibantu. Akhirnya kami kirimkan makanannya lewat GoSend pertama kali. Lalu yang kedua kali waktu kami dapat Dali Holland, kami berkunjung ke sana. Kami ketemu sama adik-adiknya gitu. Lalu kami juga beberapa waktu kemudian mengadakan open kitchen. Jadi kami juga ada program namanya open kitchen, masak bersama. Masak bersama. Wow, ya, seru jadi banget. kami memasak bersama dengan anak-anak di yayasan gitu. Dan mereka seneng. Lalu waktu open kitchen yang selanjutnya itu tuh adik-adik di sana tuh udah yang kayak seakrab itu sama kami. Udah Jadi deket ya. Iya, jadi karena kami sering datang ke sana, jadi mereka udah ngerasa kayak yang seakrab itu. Bahkan kami belum turun dari mobil aja mereka kayak udah kakak gitu. Itu yang bikin kami ngerasa kayak wow, ternyata kayak gini ya rasanya punya keluarga yang tapi gak sedarah gitu. Iya. Dan itu tuh juga terbentuknya bukan karena berteman gitu loh. Kalau misal kita berteman kan ya Naturally biasa. berteman. Kalau ini dari kegiatan yang memang tujuannya untuk sosial gitu. Jadi ini gak sih Kak yang kayak ada momen dimana kita merasa yang kayak oh kita di posisi sekarang tuh jadi jauh lebih bersyukur lagi ya. Gitu Betul, ya. betul banget. Nah mungkin nih karena tadi kita udah bahas yang serius-serius gitu kan. Kita ice breaking dulu kali ya Kak ya. Boleh ya, kita ice breaking dulu. Tapi sebelum itu nih kayaknya ada yang mau nganter sesuatu nih Kak buat kita. Apa tuh? Apa tuh? Wah terima kasih Mas. Tumpah ya Mas. Nervous ya, nervous. Lihat kamera dulu Mas, cakep nih Masnya. Oh enggak mau, oke. Nah jadi di depan kita nih Kak udah ada yang, aduh ini kayak asik banget nih minumannya gitu kan ya.
Mungkin kita langsung cobain kali ya. Iya, menarik banget sih. Menarik banget ya, Menarik langsung banget. kita cobain kali ya. Nah ini kalau aku ada namanya Sanger. Ini kopi khas Aceh. Ini dari Personality Kopi. Ini takut tumpah ya, aku boleh minta tisu gak guys? Oke, kalau punya aku tuh namanya Berry Manuka. Oh Berry Manuka. Menurutku unik sih karena ini americano tapi ada cranberry dan madu. Wow, berarti ada fruity Fruity gitu gitu ya. ya. Kita coba tapi kita pakai tren Riare kali ya. Oh ya, Tahu oke. ya, Tahu. ya. Yorobun, onarin mukbangan, Personality Kopi. Ya deh. Kita cobain gas. Wah enak banget sih. Kamu pencinta kopi gak Kak? Ya, aku suka kopi. Menurut aku enak banget dan balance sih rasanya. Jadi kayak yang aku sebagai pencinta kopi kayak ngerasanya enjoy banget gitu buat minum ini. Ini kalau misal orang yang nggak suka kopi pun Tetap suka. oke banget. Soalnya walaupun americano tapi ada hint fruity-fruitynya Fruity-fruitynya. dari cranberry-nya sama madu dan nggak kerasa kayak Recommended kopi. ya ini ya. Ya, recommended So ini banget. kalau misalnya ke Personality Kopi wajib banget sih nyobain ini karena ini juga khas Aceh dan menurut aku Aceh itu salah satu apa ya daerah yang kopinya juga kualitasnya oke gitu kan ya. Jadi kayak recommended banget pokoknya. Oke, back to laptop. Enggak, salah bukan laptop ya ini ya. So guys, tadi kayak aku bilang kita bakalan ice breaking nih Kak. Kita bakalan Oke. main games That or This. Yo, langsung aja nih kayak aku nyontek kali ya. Aku nyontek ya karena nggak hafal ya. boleh. Yang nyontek ini dijawab cepet-cepet tapi kita cuman buat have fun aja Oke. ya Kak ya. Oke. Nih yang pertama nih Kak, kalau disuruh milih lebih suka untuk rescue makanan dari hotel atau dari restoran? Dari hotel. Kenapa tuh? Karena biasanya kalau misal kita nge-rescue dari hotel itu after breakfast. Sementara kalau restoran tuh biasanya kan Gak menentu ya? iya nggak menentu dan biasanya kayak setelah tutup. Dan itu malam. Iya, Jadi iya. aku lebih suka kegiatan jadi Oke, siang oke, hari. Oke, paham. Yang kedua nih Kak, sebagai food heroes, ya kan nyebutnya food heroes ya? Food heroes untuk Nah, penerima makanannya. makanannya. Kalau misalnya buat kakak nih, milih untuk makan sampai habis atau dibawa pulang sisanya? Kalau aku habis. Habis ya? Sampai habis. Oke, yang ketiga, rescue makanan atau distribusi makanan? Ayolah. Ini rescue makanan tuh maksudnya kayak kita nge-pick up makanan, Nge-pick up makanan nge-prepare atau ke ngedistribusi. teman-teman? Kalau aku ngedistribusiin, soalnya kalau ngedistribusiin kita ketemu sama orang penerimanya, kita bisa ngesosialisasiin gitu. Wow, jadi lebih ini ya kayak sosialisasi ke teman-temannya itu lebih kerasa di distribusi makanannya. Betul gitu banget. Ya, Kak, ya. Yang keempat nih Kak, distribusi pas hujan deras nih atau distribusi pas panas terik? Mending pas panas terik. Kenapa tuh? Soalnya kalau pas panas terik tuh pasti makanannya habis kan. Gara-gara kalau panas kita gampang lapar. Oh iya, bener juga ya, bener Betul. juga. Tapi kan kalau hujan kita kehujanan gitu Iya, kan ya. kehujan. Basah semua makanannya. Basah semua bener. Jadi batal didistribusiin gitu kan ya. Terakhir nih Kak, kalau misalnya kakak bisa pilih profesi, kakak bakalan jadi chef yang bisa masak buat orang banyak atau memilih jadi volunteer di berbagi plates yang berbagi makanan ke orang banyak gitu? Jadi volunteer. Soalnya kalau misal orang yang memproduksi banyak makanan itu belum tentu bisa menanggung atau bertanggung jawab terhadap makanan tersebut. Oh wow. Tuh. Wah ini menarik sih. Aku setuju juga sih. Jadi kayak benar sih kayak nggak semua orang bisa mengelola makanan itu dengan baik gitu ya Betul. Kak ya. Nah sesi gamesnya udah, ice breakingnya udah nih ya. Karena kita bakal lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu kan ya. Nah kalau menurut kakak nih sebagai orang yang mendistribusikan makanan ke food heroes ya tadi nyebutnya. Betul. Ke food heroes. Menurut kakak tuh pandangan kakak atau kayak like pendapat kakak untuk teman-teman food heroes tuh seperti apa sih? Bukan cuma aku sih. Ini lebih ke berbagi vibes Jogja as a team. Itu memandang food heroes itu sebagai ya heroes. Kenapa kami menyebut mereka hero? Karena mereka berkontribusi dalam mencegah makanan ini menjadi sampah. Dan akhirnya gak ada dampak negatif kepada lingkungan gitu. Jadi food heroes ini sangat penting perannya di rantai kegiatan food rescue ini gitu.
terakhir nih Kak, mungkin ini sedikit closing statement ya. Kalau misalnya nih teman-teman anak muda yang sekarang mungkin yang seharusnya harus lebih aware juga sama lingkungan sekitarnya. Langkah kecil untuk memulai menjadi orang yang mungkin jadi volunteer buat berbagi bites atau mungkin langkah kecil untuk meminimalisir produksi sampah makanan tuh yang harus mereka lakukan seperti apa? Oke, sebenarnya nggak harus yang sebesar itu langkahnya. Itu bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya kita makan, itu either dihabiskan atau kalau misal memang kita ngerasa kayak ini porsinya kayaknya terlalu besar deh, itu bisa disisihkan. Nanti bisa dibawa pulang atau dikasih ke orang lain gitu. Itu salah satu langkah kecil kita anak muda. Karena aku lihat tuh banyak banget teman-temanku yang dengan gampangnya kayak aku udah kenyang gak habis terus gitu ya. Terus ya udah ditinggalin di situ. Itu akan sangat sayang kalau misal terus dilanjutkan gitu. Nih mungkin kalau misalnya jadi aku tuh punya jokes di circleku. Jadi kalau misalnya temen-temenku tuh nggak habis makanan tuh bakalan kita ini bukan dibully ya sekali diceng-cengin gitu. Diceng-cengin kayak food waste gitu kan. Nah tapi tuh mungkin aku pernah dengar satu alasan kenapa pada akhirnya mereka nggak mau ngebungkus makanannya kayak untuk dibawa pulang untuk dimakan lagi gitu tuh adalah kayak malu makan juga kenapa sih harus dibungkus, kenapa ya udahlah dibiarin aja. Nah pandangan kakak tentang hal kayak gitu gimana? Nah itu kayak mungkin sesuatu budaya yang harus kita hilangkan ya, karena nge-take away makanan atau membawa pulang makanan itu bukan sesuatu yang memalukan, bahkan itu tuh bisa jadi langkah yang heroik kalau menurutku, karena ya dia berupaya untuk menghabiskan makanannya bagaimanapun juga, dan itu berarti dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia pilih gitu. Dia udah memilih makanan ini, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap makanannya gitu. Oke, jadi bertanggung jawab bukan perihal pekerjaan doang. Betul tapi sekali. Gimana kita memilih dan juga ya sebenarnya itu pilihan ya, balik lagi pilihan ya, untuk menghabiskan atau untuk membawa pulang itu adalah sebuah pilihan. Tapi ya itu aku setuju banget, itu adalah salah satu langkah kecil juga. Ya setidaknya kalau misalnya ini ya banyak orang bilang Gen Z tuh gak berkontribusi untuk negara. Nah ini salah satu bentuk kita berkontribusi pada permasalahan sampah terutama ya di Indonesia yang gak ada habisnya gitu kan ya. Betul sekali. Tuh. Nih kalau misalnya kakak punya terakhir deh harapan deh buat berbagi Best Jogja atau mungkin goals ke depannya itu pengen berbagi Best Jogja itu seperti apa? Aku berharapnya melalui berbagi Best Jogja ini lebih banyak orang yang bisa aware dan memperlakukan makanan itu dengan lebih bijaksana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku berharap yang tadi budaya malu untuk membawa makanan karena gak habis itu bisa dihilangkan. Lalu yang terakhir adalah kita bisa memulai sesuatu itu dengan hal-hal kecil dan bisa dimulai dari diri sendiri gitu. Oke, terakhir Kak mungkin buat pendengar kita yang mungkin kepo gitu kan atau pengen jadi volunteer dan lain sebagainya, boleh dong dipromosiin dikit gitu. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan berbagi Bites Jogja dan ingin tahu kegiatan apa aja yang dilakukan oleh berbagi Bites Jogja, bisa follow Instagram berbagi Bites Jogja. Dan kami juga punya website, teman-teman bisa diakses di berbagibitesjogja.com gitu. Oke, itu ya yang kepo-kepo silakan dikepo-kepoin karena menurut aku ini salah satu kegiatan yang segmented banget di Jogja juga. Cuman sejauh ini aku baru tahu berbagi Bites Jogja gitu kan ya. Kita gak kerasa nih Kak, udah berada di penghujung banget nih ya, kita udah mau selesai gitu kan ya. Mungkin kita ada sedikit oleh-oleh gitu ya, merchandise buat kakaknya gitu kan ya. Ini Kak, boleh terima kasih. Terima kasih udah mau berbagi insight yang sangat-sangat ini bermanfaat banget sih untuk aku pribadi juga, menumbuhkan awareness aku juga. Itu sih buat podcast kita hari ini Kak. Nah buat teman-teman, buat pendengar kita nih, kalau misalnya pengen kepo-kepoin podcast-podcast menarik ya, banyak banget topik-topik yang menarik untuk kita angkat di podcast ini. Jangan lupa juga buat saksikan Community Talk by JSC hanya di JVMG Network YouTube channel.